Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Salsabila Wahyudintias dengan NIM K3322011 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran kimia SMA dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan saya membuat video media pembelajaran pada kali ini adalah sebagai luaran program pengenalan lingkungan persekolahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret di SMA Negeri Gondang Rejo pada tahun 2025. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran kimia hari ini. Kita akan mempelajari materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kalian mungkin pernah mendengar bahwa saat banjir, PLN segera memutus aliran listrik. Kenapa itu terjadi? Jawabannya ada di materi ini. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama, menganalisis jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Yang kedua, menganalisis perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit dari data percobaan. Yang ketiga, mengevaluasi klasifikasi larutan berdasarkan kuat lemahnya daya hantar listrik. Yang keempat, menjelaskan atau mempresentasikan penerapan larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi ini, coba kalian perhatikan cuplikan video berita berikut ini. Saudara, akibat 48 gardu terdampak banjir, PLN Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Sintang terpaksa melakukan pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemadaman ini terpaksa dilakukan untuk tetap menjaga keamanan warga. Pemadaman dilakukan pada area-area dengan tingkat banjir parah. Pemadaman telah dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda, mulai dari 2 hingga 6 hari. PLN mengimbau agar warga yang mengungsi untuk tidak lupa mematikan listrik di rumahnya. Baik, pada video tersebut kita semua bisa melihat laporan dari Kompas TV tentang banjir besar yang terjadi di suatu daerah. Salah satu hal yang selalu dilakukan PLN saat banjir adalah memadamkan aliran listrik. Pertanyaannya nih, mengapa PLN harus melakukan itu? Apa hubungannya banjir dengan listrik? Nah, coba kita melihat di slide ini. Sekarang lihat gambar yang pada saat ini. Di sini terlihat petugas sedang berada di area banjir dan beberapa trafo atau panel listrik yang sudah terendam banjir. PLN dengan cepat memutus aliran listrik ke arah trafo yang terendam. Kenapa? Karena air banjir dapat menghantarkan listrik, sehingga sangat berbahaya bagi masyarakat. Tapi, apakah semua air bisa menghantarkan listrik? Air murni sebetulnya tidak menghantarkan listrik, namun air banjir berbeda. Air banjir mengandung lumpur, mineral, sampah, dan berbagai zat-zat terlarut yang sifatnya elektrolit. Zat-zat inilah yang melepaskan ion, dan ion inilah yang dapat membawa arus listrik. Jadi, ketika air banjir menyentuh bagian instalasi listrik, arus dapat mengalir melalui air dan menimbulkan risiko kesetrum pada warga di sekitar lokasi. Sekarang coba kalian pikirkan, jika air banjir bisa menghantarkan listrik, berarti air banjir termasuk larutan apa? Nah, kita akan menemukan jawabannya di materi berikutnya, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta bagaimana ion-ion dalam larutan bisa membuat listrik mengalir. Kita langsung masuk ke materi dasarnya. Yang pertama yaitu larutan. Jadi, apa sih larutan itu? Larutan merupakan campuran 2 atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Contoh dari larutan itu ada larutan gula, larutan garam, dan larutan sirup. Larutan gula dari air ditambah gula.
Larutan garam dari air ditambah garam, sedangkan larutan sirup dari air ditambah dengan sirup, seperti itu. Nah, larutan sendiri dibagi menjadi dua komponen larutan. Yang pertama ada pelarut, dan yang kedua ada zat terlarut. Pelarut sendiri adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutan. Nah, pelarut ini struktur zatnya tidak berubah, sedangkan zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Struktur zat terlarut dapat berubah. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau zat pelarut dia struktur zatnya tidak berubah, sedangkan zat terlarut dia struktur zatnya dapat berubah-ubah. Seperti itu. Kita lanjut. Ini ada contoh dari air dan gula. Jadi air itu termasuk pelarut dan gula termasuk zat terlarut menjadi larutan gula. Gula mengalami perubahan struktur dari kristal menjadi molekuler. Jadi dia akan bercampur pada larutan gula di air, di dalam air, dan gulanya masuk pada air. Jadi larutan gula. Seperti itu. Jadi bisa dilihat ya perbedaan dari pelarut dan zat terlarut. Nah, berdasarkan kemampuan dalam menghantarkan arus listrik, larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada elektrolit dan non-elektrolit. Dan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik, namanya elektrolit. Jadi dia dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit sendiri dibagi lagi itu menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nanti ini pengertiannya ada di selanjutnya. Jadi elektrolit itu dibagi menjadi dua lagi, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dan kemudian larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Seperti itu, bisa membedakan ya. Kalau elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, pertanyaannya nih, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Ayo, ada yang bisa? Baik. Jadi, larutan elektrolit itu kenapa dapat menghantarkan arus listrik? Karena ketika larutan elektrolit dilarutkan dalam air, zatnya terurai menjadi ion-ion bermuatan yang dapat bergerak bebas. Ion-ion inilah yang berperan sebagai pembawa arus listrik. Ion positif bergerak menuju kutub negatif dan ion negatif bergerak menuju kutub yang positif. Iya. Sehingga arus dapat mengalir dalam larutan. Sebaliknya, larutan non-elektrolit seperti gula tidak terurai menjadi ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul netral karena tidak ada ion bebas yang dapat membawa muatan. Larutan non-elektrolit tidak mampu menghantarkan arus listrik gitu. Jadi larutan ini ditemukan oleh satu ilmuwan yang bernama Svante August Arrhenius pada tahun 1884, yakni seorang ilmuwan asal Swedia yang memperkenalkan teori ionisasi untuk menjelaskan perilaku senyawa dalam larutan air. Teori ini menjadi dasar dari konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit Arrhenius pada tahun 1884. Oke. Nah, ini ada contoh dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Jadi bisa dilihat di sini perbedaannya. Ada gambar gelas beker yang diisi larutan. Yang pertama larutan garam, yaitu NaCl. Larutan garam atau NaCl di sini lampunya kelihatan yang paling menyala terang di sini ya. Banyaknya gelembung gas juga yang dihasilkan. Kemudian yang elektrolit lemah di sini larutan cuka. Ini namanya larutan cuka atau CH3COH, yaitu nyala lampunya dia di sini lebih redup. Kemudian sedikit gelembung gas di sini. Bisa dilihat ya perbedaannya, bisa dilihat bersama. Kemudian yang non-elektrolit di sini larutan gula atau C6H12O6. Lampunya tidak menyala. Di sini lampunya tidak menyala. Kemudian tidak ada gelembung gas di sini. Bisa dilihat ya. Oke, jadi kita semua bisa membedakan dari elektrolit kuat itu dia lampunya lebih menyala terang dan gelembungnya lebih banyak. Elektrolit lemah itu lebih sedikit gelembung dan lampunya menyala lebih redup, dan non-elektrolit itu tidak menyala lampunya dan tidak ada gelembung gas. Seperti itu.
Baik, jika sudah memahami hal yang saya jelaskan tadi, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, ini ada tabel dari data hasil pengujian daya listrik beberapa lautan. Yang pertama ada nyala lampu, yang kedua ada gelembung gas. Berdasarkan data tersebut, larutan non elektrolit adalah, berarti kita disuruh mencari non elektrolitnya. Caranya gimana? Langsung aja ke jawabannya. Jadi kita lihat dulu satu persatu di sini. Dari yang nomor larutan pertama, nyala lampunya terang, kemudian ada gelembung gas. Jadi dia termasuk apa? Larutan elektrolit kuat. Kenapa kok kuat? Karena dia nyala lampunya paling terang dan gelembung gasnya ada. Jadi dia termasuk elektrolit kuat. Yang kedua, nyala lampunya tidak menyala dan gelembung gasnya tidak ada. Jadi termasuk non elektrolit apa? Iya, dia termasuk non elektrolit. Ya, jadi di sini dia masuk ke non elektrolit. Jadi nomor 2 dikip dulu ya, Oke. Kemudian yang ketiga, nyala lampunya tidak menyala. Terus kemudian gelembung gasnya di sini ada. Jadi dia termasuk apa? Elektrolit lemah. Karena apa? Karena di sini dia masih ada gelembung gas, sedangkan tidak menyala lampunya. Jadi dia termasuk elektrolit lemah. Kemudian yang keempat, di sini non elektrolit. Kenapa? Karena yang di sini nyala lampunya dia tidak menyala dan gelembungnya juga tidak ada. Dia termasuk non elektrolit. Jadi dia masuk ke jawabannya. Kemudian yang nomor 5 nih, kenapa kok dia elektrolit lemah? Karena dia di sini lampunya redup, kemudian gelembung gasnya ada. Kalau yang kuat kan tadi kan terang dan ada. Kalau di sini kan yang lemah karena dia redup dan ada. Seperti itu. Jadi jawaban yang benar dari larutan non elektrolit adalah yang nomor 2 dan nomor 4. Yang yang di sini paham semua ya? Baik. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Di sini ada data uji elektrolit air dari berbagai sumber sebagai berikut. Di sini ada air sumur, air laut, air sungai, air hujan. Dan pertanyaannya, pernyataan yang tepat untuk data di atas adalah, nah di sini kita lihat. Yang pertama pernyataannya, air laut tergolong elektrolit kuat. Benar apa enggak? Di sini air laut tergolong elektrolit kuat. Jadi di sini nyala-nyala terang. Kecepatannya cepat. Oke, ini masuk ya, masuk. Oke, kita misalkan jawabannya yang A, bener apa enggak? Coba kita cek ya. Nah, ternyata benar ya, anak-anak. Ini di sini air laut tergolong elektrolit kuat. Kenapa? Karena udah jelas ya di sini, karena air laut di sini nyala lampunya paling terang. Ya di sini sedangkan yang lain tidak ada kan, tidak menyala. Kemudian di sini kecepatan timbul gasnya yang paling cepat. Jadi ya udah pasti elektrolit kuat. Nah, kalau misalkan kita disuruh ini membandingkan dari yang semua ini yang paling kuat yang mana sampai yang paling lemah. Coba, berarti yang paling kuat kan di sini air laut. Kenapa? Karena di sini yang paling terang dan yang paling cepat. Kemudian yang kedua ada air sungai. Kenapa? Karena di sini dia agak cepat ya. Kemudian yang ketiga ada air sumur. Kenapa kok air sumur? Karena dia di sini lambat. Dan air hujan dia sama-sama nyala lampunya tidak ada dan kecepatan timbul gasnya dia sama-sama lambat. Jadi air sumur dan air hujan dia sama-sama apa? Elektrolit lemah. Oke, bisa jadi seperti itu. Sampai sini paham semua ya? Baik. Jadi kesimpulan hari ini kita mempelajari apa aja? Yang pertama, larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik karena menghasilkan ion. Kemudian yang kedua, elektrolit kuat itu ionnya banyak, lampunya terang. Itu ciri-cirinya. Yang kemudian kalau elektrolit lemah, dia memiliki ion sedikit, lampunya redup. Atau kemudian kalau non elektrolit tidak ada ion, lampunya tidak menyala. Kemudian hantaran listrik sangat bergantung pada jumlah ion dan dalam larutan. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik. Jangan lupa like, share, dan pelajari materi latihan lainnya. Sekian video media pembelajaran dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.